Baik, saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Kalau ayatnya panjang, biasanya isinya sedikit ya, karena ayatnya ini panjang ini. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Tadi pagi saya sudah membahas tema bagaimana caranya kita memberitakan Injil. Karena ini sesi akhir, saya akan membahas bagaimana jikalau kesaksian atau penginjilan kita ini ditolak. Lukas 18 ayat 18 saya mulai. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jikalau demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di berbagai kolam renang kalau saudara perhatikan, terutama kolam renang yang tidak dalam, pasti ada peringatan dilarang melompat. Karena apa? Saya pernah mendengar saudara di suatu kolam renang, biasanya saya pun kalau di kolam yang 3 meter, ya biasanya kalau saya melompat mau renang itu kepala nyungsep itu ya, ke air, jelung gitu ya. Karena itu langsung enak bagi saya, langsung seger. Gitu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa jadinya kalau kepala nyungsep ke bawah, tapi airnya dangkal? Iya saudara, kepala bentet pasti ya. Karena kepala membentur lantai, karena tidak cukup dalam sehingga kepala membentur lantai. Disitulah terjadi himbauan larangan-larangan, dilarang melompat. Ya, karena itu kepala bisa betul-betul pecah, saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab yang dangkal seperti kolam tadi, saudara-saudara ya, penginjilan dengan pemahaman yang dangkal seringkali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga akan menghasilkan sakit, ya, rasa sakit. Kalau kita menginjili itu dengan pemahaman yang dangkal, ketika penginjilan ditolak, mulut mengutuk, ya, hati membenci. Kenapa? Karena penginjilan ditolak. Kenapa kalau kita uring-uringan? Kenapa kita sakit hati? Karena kita sekali lagi gagal memahami apa itu penginjilan. Dr. Sefri Lumintang, saudara-saudara, di dalam buku Misi Modern, saudara-saudara, penginjilan modern, saya kutipkan, saudara, demikian kata Dr. Sefri Lumintang. Rumusan ortodoksi mengenai kedudukan gereja dalam misi Allah dunia, misi Allah bagi dunia maksudnya, ialah bahwa Allah mengutus gereja sebagai alatnya ke dalam dunia untuk memberitakan Injil yang mentransformasikan, menobatkan, mengubahkan ya, individu yang berdosa sehingga berdamai dengan Allah dan menjadi alat Allah untuk mengusahakan perdamaian dengan sesama.
Dari pengertian ini, maka Allah adalah pengutus gereja. Gereja adalah yang diutus dan dunia adalah ladang misi Allah. Sehingga dikenalah formulasi berikut, Allah, gereja, dunia. Nah, formasi ini penting saudara-saudara, Allah, gereja, dunia. Kenapa gereja? Allah, kemudian strip gereja, strip dunia. Karena yang mengutus misi ini adalah misinya Allah, alatnya adalah gereja, gereja itu saya dan saudara, ladangnya adalah dunia. Jadi kalau saudara paham semacam ini, saudara, bahwa penginjilan adalah missio Dei, dalam bahasa lain, misinya Allah. Bukan misi saudara dan saya. Jadi ego saya dan saudara jangan bermain di situ. Karena ini misinya Tuhan. Ya, misinya Tuhan. Jadi misinya Tuhan yang dikerjakan oleh saya dan saudara, gerejanya. Jadi penolakan orang non-Kristen bukan penolakan kepada diri saya dan saudara, bukan penolakan pada diri kita. Kalau ada orang non-Kristen yang menolak berita Injil yang kita sampaikan, artinya orang itu menolak Yesus sendiri. Menolak Allah sendiri. Karena misi penginjilan adalah misi Allah. Gereja hanya alat saja. Nah, saudaraku, ini kesalahan pertama ya. Kesalahan pertama seringkali saudara jadi kecewa, jadi sedih, baper. Ketika ditolak ya, sedih, baper, terus mulai timbul rasa males, rasanya ini males penginjilan. Karena saudara menjadikan ego saudara ikut di dalam penginjilan. Jadi kalau diterima seolah-olah ego saudara, nah orang itu berarti menghargai saya. Tidak ada hubungannya dengan saudara, karena itu sekali lagi ini misinya Allah, ya, misinya Tuhan. Yesus sendiri ketika berada di dunia tadi pagi Yesus menginjili wanita Samaria. Kesalahan yang berikutnya, saudara-saudaraku, ya, ini kesalahan banyak terjadi. Terlalu seneng ketika ada orang yang terlihat terbuka terhadap kekristenan. Ya, kelihatannya dia kok bertanya tentang, aku pengen tahu kenapa tahu Yesus itu kok Tuhan? Kenapa kok Yesus itu disalib? Saudara ketika tahu dia bertanya kok dia tertarik ke Kristenan, saudara langsung bersemangat sekali menginjili dia. Kemudian terima ya Yesus ya, berdoa yuk, tak bimbing berdoa. Wes kamu ke gereja saja. Ya besok tak ampiri. Saking senengnya. Saking senengnya karena ada orang kelihatannya tertarik ke gereja, saking senengnya kita sok hampiri ya. Ya kadang-kadang nolak orang Jawa kan bilang enggak, ono kan sungkan. Ya akhirnya dihampiri ke gereja. Setelah di gereja, kamu bersaksi ya, ketemu pendetanya, kamu yang orang baru ya, kamu bersaksi ya. Saudara, padahal dia itu belum selesai pergumulannya, sudah diminta ke depan bersaksi. Apakah ada? Ada, kalau saudara ingat ceritanya Ki Gendeng Pamungkas. Ya, Ki Gendeng Pamungkas itu kan ceritanya waktu itu ke Tanah Suci kan ya. Di Tanah Suci itu ketemu Tuhan Yesus, lemes banget badannya, dia itu dipapah oleh Yesus. Ceritanya begitu, langsung gereja-gereja itu suruh kesaksian. Saudara buka di YouTube, kesaksiannya Ki Gendeng Pamungkas lah banyak. Tiwasis kesaksian yang belakang mimbar, bukan di atas mimbar ya. Di atas mimbar menek, di belakang mimbar sudah didengarkan heboh, direkam, balik ke agama lamanya, geludak. Belum selesai. Ini terlalu kesalahan, ini apa? Terlalu bersemangat, terlalu senang dulu. Ya, seolah-olah penginjilan itu akan menggembirakan kita, akan menghebohkan gereja. Kalau kita itu cepat-cepat membawa jiwa baru itu juga jangan cepat-cepat juga. Ya. Akhirnya komentar yang saya lihat ketika di YouTube-nya Ki Gendeng Pamungkas ya. Ya mohon maaf itu namanya. Orangnya udah meninggal. Dikatakan, wong dulunya memang gendeng, belum selesai gendengnya wis dikon kesaksian. Ya. Gendengnya rung tuntas ya balik gendeng gitu ya, kayak gitu. Wong belum tuntas kok disuruh kesaksian. Gage-gage gereja itu terlalu senengnya.
Di Semarang dulu ya sama, saudara, pelayanan. Ada orang yang dari saudara sepupu kita bertobat, langsung suruh kesaksian. BPD mengadakan kebaktian khusus, dia suruh kesaksian. Ternyata tidak berapa lama orang itu ditangkap polisi, ternyata bohong. Jarine juara MTQ nasional, itu bohong, saudara. Kan ngisi di sini. Ya. Untungnya di gereja kita belum terjadi seperti itu ya. Makanya kita jangan terlalu cepat-cepat gage-gage orang itu dan ditampilkan dan disuruh kesaksian dan sebagainya. Nah, Will Metzger di dalam buku Beritakan Kebenaran, dia menanggapi kesalahan yang seperti ini, saudara, dia berkata demikian. Beberapa penginjil yang berpusat pada aku, jadi egonya penginjil ini, ya. Tatkala mendengar orang muda itu bertanya mengenai hidup yang kekal, niscaya tidak akan membiarkan dia lolos. Ya, wah itu tertarik. Ya. Mereka akan mendesak dia untuk berdoa menerima Kristus, lalu mungkin mereka akan meminta dia untuk menyampaikan kesaksiannya dalam ibadah minggu, maksudnya ya. Ketika minat rohaninya kemudian merosot, ia akan dianggap bersifat kedagingan. Dan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh akan menyarankan suatu kewajiban Kristen atau pengalaman khusus baginya. Orang-orang ini ditarik ke dalam sebuah kelompok Kristen sebelum Roh Kudus menyelesaikan karya regeneratifnya, kelahiran barunya. Para petobat yang menyangka diri mereka sudah menjadi Kristen ini bergerak dalam komunitas Kristen dengan termotivasi oleh hasrat alamiah semata-mata, dan hanya duduk diam tak tergerakkan di bangku gereja. Jani lahir barunya, proses lahir barunya belum selesai, tapi wis ndang gagu-gagu teman-teman seiman gandeng saking senenge, saking gembiranya, cepet-cepet ndang disuruh kesaksian, ndang tampil dan ndang ini, ndang itu. Padahal dia sesungguhnya sedang bergumul, belum selesai, belum lahir baru. Cara wong hamil belum sampai 9 bulan. Belum saatnya lahir tapi sudah dipaksa lahir. Ya, dia sebetulnya baru awal tertarik kayak pemuda yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat?" Ini tuh baru bertanya, tapi saudara lihat endingnya. Orang muda kaya yang bertanya pada Yesus, apakah orang itu bertobat? Tidak. Jangan seneng dulu gitu loh maksudnya. Kita kan seringkali terlalu senang. Kalau Yesus enggak ya, Yesus tahu. Walaupun orang itu kelihatannya berminat terhadap hal-hal terhadap Yesus, karena menyebut Yesus guru yang baik, tetapi itu bukan berarti dia siap mengikut Yesus. Buktinya apa? Nanti saudara lihat ayat-ayat yang kita baca tadi, dia tidak siap mengikut Yesus. Ya, tidak siap menjadikan Yesus itu Tuhannya. Buktinya apa? Dia tidak mau. Karena perintah Tuhannya apa? Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Mau enggak melakukan? Tidak. Kalau tidak berarti dia tidak mau menjadikan Yesus itu Tuhannya, tuannya. Enggak mau aku mentaati engkau. Nah, berarti kan dia enggak jadi, walaupun kelihatannya tertarik tapi tidak jadi. Ya. Kalau saudara perhatikan kecoa itu ya kadang-kadang di lantai di rumah yang bersih ya. Tapi jangan lupa, bukan berarti kecoa itu suka kebersihan, karena dia berada di rumah yang bersih. Karena tidak beberapa lama, 1 jam, 2 jam kemudian kecoa itu kembali ke selokan. Ya. Hanya posisinya waktu itu di rumah yang bersih. Kita juga seringkali lupa. Iblis itu juga kadang-kadang seperti malaikat. Nah, yang pengalaman kayak Ki Gendeng tadi kan gitu ya. Dia dukun, tukang santet. Kesaksiannya sendiri yang saya dengar ya. Saya tuh nyantet orang Kristen enggak bisa. Katanya dia di salah satu kesaksiannya di YouTube. Jadi kalau nyantet orang Kristen ben mati gimana? Tak parani, tak tembak. Risuk disantet, tak tembak, pokoknya yang penting mati. Karena dia teman-temannya petinggi-petinggi di negeri ini ya. Jadi wis aman posisinya gitu. Itu katanya dia mbuh bener mbuh ora saya enggak tahu.
Tapi kesaksiannya seperti itu. Jadi iblis itu saudara bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi setelah jadi malaikat terang kembali ke jadi iblis. Wong dia iblis. Nah, makanya jangan disuruh mengajar orang-orang Kristen dengan tergesa-gesa. Ya. Enggak boleh seperti itu. Sore ini kita akan belajar saudara-saudara bagaimana kalau dalam penginjilan itu kita ditolak ya. Apakah kita harus baper atau kita lompat dari jembatan karena penginjilan kita ditolak? Kita mesti seperti apa? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca ayat 18, ayat 20 dan ayat 21. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pernah saya bahas dalam khotbah lain ya. Saya tidak bahas di sini karena penekanannya bukan itu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow. Yang pertama saudara harus pahami ketika penginjilan kita ditolak, sesungguhnya ada orang-orang seperti pemuda ini. Apa? Bangga dirinya baik. Susah loh saudara, nginjili wong apik ini malah susah. Bangga dirinya baik. Ya, dikatakan semuanya itu, hukum Taurat itu semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Orang muda yang kaya ini gagal memperoleh keselamatan karena dia terlalu bangga pada kebaikan dirinya sehingga dia tidak melihat dosanya. Karena apa? Menurut aku sih, hormatilah ayahmu dan ibumu tak lakukan. Kuduskanlah hari Sabat, aku lakukan. Tidak membuat patung berhala, aku lakukan. Tidak ada itu semua. Jangan mencuri, jangan ini, jangan itu, semua aku lakukan. Sudah toh, berarti bagus. Ya, berarti bagus. Nah ini berbahayanya Taurat itu gitu. Bahayanya Taurat itu apa? Taurat itu kan jangan kamu begini, jangan kamu, itu kan hukum-hukumnya bersifat negatif ya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan membuat patung, jangan membunuh, jangan ini. Itu yang dilakukan pemuda itu yang jangan. Tapi ada lakukan ini, yang dilakukan ini yang belum. Apa? Bagikan kekayaanmu dengan orang-orang miskin. Ini bukan jangan, tapi lakukan ini, lakukan itu. Yesus ketika tidak memakai hukum jangan ini, jangan itu, Yesus berkata, jual hartamu, itu berarti lakukan ini. Oh no, yang dia perhatikan hukum yang jangan begini, oke, jangan begitu, oke, jangan begini, oke, tetapi lakukan itu, no, tidak mau aku melakukan itu. Nah, ketika Yesus berkata, jualah hartamu, karena Yesus tahu apa? Kelihatannya memang dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak membuat patung, tetapi dia serakah. Makanya Yesus langsung menusuk ke masalah utamanya, dosa utamanya, kamu serakah. Apakah Yesus berlebihan, saudara? Saudara lihat, enggak. Sakius ketika didatangi Yesus, Sakius aku mau makan di rumahmu. Saking senengnya Sakius diterima Yesus, kalau ada orang yang kurugikan, akan aku ganti 4 kali lipat. Siapa yang dulu aku peras? Berarti saudara kan dia nariki dari orang-orang ya. Terus semua datang ke dia, dikembalikan 4 kali lipat, dia bisa miskin itu. Karena semua yang datang komplain dikembalikan 4 kali lipat. Itu Sakius. Belum Matius, pemungut cukai. Matius, ikutlah aku. Loh, dia karirnya lagi bagus-bagusnya itu. Pemungut cukai nggone duit. Langsung ditinggalkan, saudara, ngikut Yesus. Makanya orang-orang yang bisa ngikut Yesus itu bukan orang serakah. Orang yang menjadikan Yesus itu harta terbesar, termahal. Itu apa? Yesus Kristus. Selama masih mencintai dunia, tidak bisa.
Petrus menjala ikan, saudara. Dapat ikan banyak, sampai perahunya mau tenggelam. Apakah dia ngurusi ikannya? Petrus ikut aku. Ya ditinggal, padahal itu ikan yang dicari-cari. Saudara. Wah ini ikan banyak banget, eman-eman. Tapi sebentar Tuhan tak ke pasar, tidak langsung ditinggal. Nah dari murid-murid yang mengikut Yesus kita tahu, saudara. Mereka memang tidak menjadikan harta itu hal yang begitu berharga sampai begitu dipertahankan, enggak. Ketika Yesus ikutlah aku, orang-orang itu langsung meninggalkan, mengalami kerugian-kerugian secara materi. Tapi orang kaya ini enggak mau. Ya mestinya jual hartamu itu tidak semua terus dia dimiskinkan juga enggak, pasti enggak seperti itu. Ya. Hanya dia disuruh berbagi dengan orang-orang yang tidak mau, seperti Sakius, ya. Seperti Petrus yang meninggalkan kekayaannya, Matius, ya, orang-orang yang posisinya basah berani meninggalkan karena Yesus. Badai Sitokin, saudara-saudara, yang sudah lihat videonya Deddy Corbuzier, ya, kena COVID dan dia kecewa, dipikir dengan olahraga itu tubuhnya kuat, ternyata dia kena badai Sitokin, ya. Untung enggak mati, ya. Nah, badai sitokin itu apa tuh? Sitokin itu sebetulnya protein yang membantu tubuh kita memerangi bakteri, memerangi virus yang masuk menginfeksi tubuh kita. Sitokin itu, saudara. Tetapi karena ini virus baru, memori kita panik dan mungkin ya bawah sadar kita panik sehingga perintahnya menyerang COVID-19 ini berlebihan. Sitokinnya produksi banyak, saudara, menyerang COVID itu. Tapi karena terlalu banyak yang disebut badai itu, saudara-saudara, itu malah merusak organ-organ tubuh kita sendiri. Ya, karena terlalu hebat mengeluarkan sitokinnya ini, saudara-saudara, protein-proteinnya ini. Nah, ini badai sitokin itu sebenarnya gambaran ya, protein itu sebetulnya hal yang baik karena untuk membunuh virus, bakteri yang menginfeksi tubuh kita, sebenarnya bagus. Tetapi kalau kebaikan itu terlalu banyak, membahayakan juga. Ini yang terjadi pemuda itu kan gitu. Karena merasa dirinya terlalu banyak hal yang baik. Terlalu banyak hal yang baik. Dia celaka, bukan hampir celaka, dia celaka. Makanya terus sampai Yesus berkata, orang kaya itu orang kaya yang itu, orang muda itu ya. Sulit sekali masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Berat sekali, saudara. Ya, jadi ini karena banyak dia merasa dirinya baik. Jadi ketika saudara menginjili ditolak, yang pertama saudara harus pikirkan kemungkinannya adalah karena dia merasa dirinya baik, cukup baik. Jadi karena dia merasa dirinya cukup baik, dia tidak begitu membutuhkan juru selamat. Ya, kebaikan dirinya itulah yang menjadi kebanggaan. Francis Fenelon, Uskup Agung Perancis abad 17, saudara, dia berkata demikian, saudara, kebanggaan itu berasal dari akar yang tertanam sangat dalam. Berasal dari iblis sendiri. Ketika kebanggaan dipelihara, seseorang akan menjadi tidak tulus, keras, pahit, kasar, dan hina. Walaupun kelihatannya sopan ya pemuda itu. Tapi saudara lihat, tidak tulus. Guru yang baik, dia sudah mulai jadi penjilat. Makanya Yesus katakan, kenapa kamu katakan aku guru yang baik? Hanya Allah yang baik. Hanya Allah yang baik, maksudnya bukan Yesus, bukan Allah ya. Kalau kamu mengakui aku guru yang baik, kamu harusnya percaya aku ini Allah. Karena yang baik itu hanya Allah saja. Tapi kamu kan hanya lamis toh. Guru yang baik itu hanya cari muka saja. Makanya saudara yang dikatakan Fenelon tadi benar ya. Kebanggaan itu berasal dari iblis. Karena seorang akan menjadi apa? Tidak tulus. Pahit. Ketika suruh menjual, membagikan hartanya, tidak mau, kecewa dia. Ya. Keras,
keras hati. Nah, jadi kemungkinan pertama ketika saudara berhadapan dengan orang seperti itu ya tinggalkan. Yesus pun menghadapi itu. Ya, menghadapi orang-orang seperti itu, biarkan saja. Ya. Lalu yang kedua, ayat 22, 23, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Nah, saudara-saudaraku, jadi di dalam ayat 22 bagian akhirnya, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nggak mau dia, saudara. Nah, jadi biarkan saja ketika seseorang menolak juru selamatnya, ya. Jadi biarkan saja. Orang muda kaya itu tidak mau mengikuti Yesus karena ia sangat mencintai kekayaannya. Ya karena dia memilih mencintai kekayaannya, ya kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah. Ya. Seorang teman pendeta duduk di sebelah saya dalam satu acara. Ketika dia naruh aqua sudah ke bawah kursi, tiba-tiba dia jungkel dari kursi, kliung. Terus dia duduk lagi. Kenapa ya Pak Tri ya? Saya ngeliyeng. Waktu itu saya ingat itu minggu malam setelah kebaktian malam gini nih. Saya berkata pada beliau, Pak coba nanti pulang cek tensi jenengan. Oh iya ya Pak Tri, ya. Yanya tapi tidak dilakukan ya. Ya saya kan waktu itu ngecek karena saya sendiri hipertensi, makanya saya ngerti kadang-kadang vertigo itu bisa jadi juga ya memang ada pengapuran di pembuluh darah di otak atau macam-macam banyak hal ya, semah juga bisa. Tapi kan saya mestinya berpikir yang berat dulu, ini jangan-jangan gejala stroke bagaimana gitu ya. Ya. Sebetulnya kalau enggak punya ke apotek periksa tensi itu cuma 2.000. Itu minggu malam ya, Rabu pagi berita yang saya terima beliau kena stroke, lumpuh, saudara. Enggak bisa melakukan pelayanan. Coba kalau ngeliyeng pertama itu dia ndang ketahuan kalau tensinya tinggi sekali atau ada masalah, nah mungkin tidak sampai kena stroke, mungkin namanya. Nah, saudara-saudaraku, teman saya yang tensinya tinggi juga sama, saudara. Tensi saya Pak Tri 200 terus, bawahnya 100 sekian, enggak apa-apa. Pak, nanti lama-lama jantung jenengan bengkak, senyum dong. Ya. Ini kan kayak orang penginjilan, kan kita itu memberi peringatan-peringatan kan sebetulnya. Nanti jantung jenengan kalau kena tekanan terus bengkak Pak. Saya punya hipertensi soalnya, makanya saya sering tanya-tanya dokter ketika periksa, kalau jantung tinggi, hipertensi kalau enggak saya obati kenapa tuh dok? Ya macam-macam, bisa tensinya kalau tinggi, pembuluhnya pecah, jantungnya bengkak, makanya saya melu-melu tok aja. Kasih tahu pengalaman saya, nanti jantung jenengan bengkak, senyum, setahun enggak apa-apa, 2 tahun enggak apa-apa. Nah akhirnya kalau udah salah tahun kedua atau ke tahun ketiga, diopnam bener ya. Kenapa saya tahu ya? Jantung saya bengkak. Nah, kan repot tuh. Kadang-kadang orang itu mengabaikan, saudara. Ya biarkan saja. Karena itu semua masalah waktu kok. Masalah waktu saja. Orang diberitahu tanpa Yesus kamu tidak akan selamat. Senyum-senyum saja. Aku tanpa Yesus baik-baik saja. Ya lanjutkan saja. Itu masalah waktu. Hidupku loh tanpa Yesus tidak ada masalah, bahagia-bahagia saja. Ya lanjutkan saja kan gitu. Karena kan kita tahu saudara, kita tahu apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi kan, saya sudah bilang ya. Yang Yerusalem akan hancur, Yerusalem hancur, Yudas kamu akan mengkhianati aku, Yudas mengkhianati aku, Petrus kamu akan menyangkali aku 3 kali, menyangkali aku. Semua yang dikatakan Yesus terjadi. Termasuk kalau kamu tidak percaya kamu akan binasa. Itu pasti akan terjadi, masalah waktu saja. Aku loh tanpa Yesus sekarang malah bisa beli mobil.
Iya, masamu ini bukan masalah beli mobil kok ikut Yesus itu. Ya, orang korupsi juga bisa beli. Ini bukan masalah beli mobil. Ini masalah keselamatan kita saat kita mati nanti atau akhir zaman nanti. Ada saatnya saudara, orang ingat akan kata-kata kita meskipun perkataan kita dianggap angin lalu. Atau mungkin kita dianggap orang paranoid, ngopo sih kok bicara neraka seolah-olah kok yang ngerti-ngerti ya wae neraka. Emang pernah ke neraka? Emang pernah mati? Ngomong neraka, ngomong surga. Ada yang komentar seperti itu, ngelok ke saya waktu penginjilan seperti ada, ya enggak apa-apa. Yang orang alami kan tidak harus mati dulu tuh Pak. Ya. Dokter nasihati supaya enggak kena jantung, dokternya ya belum kena jantung, tapi ngomongi kita, karena dia tahu kan gitu. Tidak harus mengalami dulu. Will Metzger, saudara, berkata demikian, kepada orang-orang ini, orang-orang menolak itu, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Ketika seseorang tidak mau mengakui kebutuhannya yang penting atau melacak kebutuhannya yang dirasakannya, apa itu kebutuhan tentang mungkin orang itu mengalami kesepian, kurang kasih, bingung akan jati dirinya dan lain-lain, untuk mempertimbangkan suatu solusi rohani bagaimana mereka bisa tertarik kepada juru selamat yang menebus dosa. Dalam lingkup ini Yesus tidak datang untuk semua orang. Ia datang hanya untuk orang-orang berdosa. Makanya kalau orang merasa tidak berdosa ya tidak bisa gitu loh. Anda beranggapan bahwa Anda sanggup menyembuhkan, menyelamatkan diri sendiri selama Anda belum menyadari kebutuhan Anda karena Anda buta dalam kurung ya terhadap kebutuhan Anda atau karena Anda terlalu congkak seperti pemuda dalam Lukas tadi ya, Anda akan termasuk kelompok orang-orang yang selama berabad-abad telah menolak Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, menolak. Anda tidak dapat bersikap netral di hadapan seorang tabib yang datang untuk memberitahu Anda bahwa hati Anda perlu dibedah. Penolakan Anda terhadap Kristus merupakan fakta. Ini sama jelasnya seolah-olah Anda menulis tanggal hari ini di atas sebuah kartu berikut kalimatnya. Hari ini saya telah menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Dan menandatanganinya. Nah, boleh saudara sampaikan gitu. Jadi kalau jenengan nolak Yesus, seolah-olah hari ini itu jenengan membuat pernyataan, surat pernyataan hari ini. Setelah mendengar dari mulut jenengan, saya menyatakan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tanda tangan, seret. Boleh saudara jelaskan seperti itu, ya enggak apa-apa. Karena kata-kata jenengan kan direkam. Makanya kan firman Tuhan katakan kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Kan? Berarti kan Tuhan itu memperhatikan kata-kata kita kan. Ya, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku, pengakuan yang terhadap Yesus ini diperhatikan Tuhan. Saudara. Dan hari ini saudara mengatakan saya tidak percaya. Yaitu seolah-olah Allah mencatat itu, hari ini tanggal sekian kamu tanda tangan menolak Yesus. Suatu saat jenengan akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan Yesus dan kamu menolak aku. Ya sudah beritahu gitu enggak masalah ya. Tapi tanpa kebencian ya, tenang saja, santai saja. Ya mudah-mudahan jenengan mempertimbangkan gitu, mungkin bisa kita akhiri seperti itu. Yang ketiga saudara, bagaimana kalau orang itu menolak seperti itu? Ya kalau di dalam kisah Lukas tadi memang orang itu benar-benar tidak mau terima Yesus ya. Tetapi dalam kasus-kasus lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin belum waktunya. Saya akan meminjam perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 7 ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus dan Yesus berbicara tentang lahir baru. Yesus berkata demikian, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, malam hari ini akan saya gunakan saudara gambaran Tuhan Yesus ini jadi lahir baru. Kalau bayi lahir ke dunia ini 9 bulan ya, butuh 9 bulan untuk dikandung, proses sampai siap lahir baru lahir.
Ya. Siap lahir baru lahir, saudara. Kita pun ketika memproses, menginjili orang-orang yang di luar Tuhan, non-Kristen, kita juga harus cara melihatnya seperti itu. Bisa jadi dia masih butuh waktu. Belum tentu sia-sia. Yang saudara saksikan, yang saudara ceritakan kepada dia, belum tentu sia-sia. Jadi jangan, seperti belum tentu. Ada nanti setelah dibiarkan beberapa saat kemudian dia menyatakan, Pak, setelah tak pikir-pikir, setelah saya renung-renungkan, saya itu tidur terganggu dengan cerita jenengan, kata-kata jenengan, penjelasan jenengan, dan akhirnya saya kok pengen mengikut Yesus. Bisa jadi. Berarti orang itu lahirnya perlu proses, ya. Perlu proses. Will Metzger juga berkata demikian, saudara. Waktu yang ditetapkan Allah selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik itu ya. Masih ingat cerita saya di rumah sakit bersalin. Perawat mengatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menentukan saat kelahiran yang tepat. Jika bayi itu siap, tidak ada yang dapat menghentikannya. Allah mengambil alih dan penetapan waktu ada dalam tangannya. Ini juga berlaku dalam jadwal kelahiran baru spiritual. Makanya kalau ada orang yang menolak, biasanya standarnya itu kalau saya menginjili, saya bacakan Ibrani 9 ayat 27 ya. Saya mikir-pikir dulu Pak, Mas, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Mas, pikir-pikir dulu, tetapi Ibrani 9 Alkitab berkata, manusia ditetapkan untuk hidup hanya satu kali dan kemudian mati dan setelah mati dihakimi. Jadi silahkan jenengan memikirkan, merenungkan, tetapi hanya batasnya sampai sebelum jenengan mati. Ya, karena setelah mati terlambat. Walaupun keluarga jenengan berdoa nyelameti tidak akan selamat. Pareng gitu aja sudah disampaikan, Injil sudah disampaikan, amaran-amaran sudah disampaikan, ya, penjelasan-penjelasan sudah disampaikan, cukup tinggal diserahkan kepada Tuhan karena kembali penginjilan adalah misi Tuhan. Misinya Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri selama di dunia memberitakan Injil, kerajaan Allah sudah datang dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, Yesus memberitakan Injil dan kemudian mengutus gerejanya, beritakanlah Injil. Kamu akan menjadi saksiku. Gereja kita namanya duta ilahi, makanya jangan sampai kehilangan identitas kita ya, duta-dutanya Kristus. Awal saya membahas tema ini, dutanya Kubilaikan, ya, datang ke Jawa, kalau tidak salah kerajaan Singosari ya itu, dutanya itu di nyonyok besi panas. Saudara. Apa yang dilakukan Kekaisaran Kubilaikan, menyiapkan tentara sebesar-besarnya untuk menghancurkan kerajaan Jawa Dwipa pada waktu itu, yang telah menghina utusannya. Nah, saudara dan saya ini adalah utusan-utusan Tuhan. Saudara bisa dilecehkan, dihina, ditertawakan, ya, enggak apa-apa. Itu masih bagus, belum diblonyoi, belum dikepui. Kayak Paulus itu di penjara, dikepui, dicambui. Ya. Kita paling yang diguyu pun neng burine kita ya, enggak masalah ya. Ringan sekali saudara-saudara ya. Ya. Para penginjil Stefanus dirajam batu sampai mati ya. Nah, itu yang disebut menganiaya duta-duta ilahi, ya, duta-dutanya Allah. Nah, simbol gereja kita pas ya, duta ilahi. Makanya ciri khas ini jangan sampai hilang. Mestinya saya dan saudara karena berada di gereja yang menyebut dirinya. Saya waktu memberi nama itu saya tidak ada loh, saudara. Yang memilih nama itu saudara yang tokoh-tokoh tua ya di gereja sini. Itu identitas saudara, duta ilahi. Artinya gereja ini memang memposisikan sebagai utusan-utusan Tuhan. Ya silahkan itu, lakukan. Karena itu nama yang saudara pilih. Duta ilahi.